Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bangkit dari ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu saya dulu masih rutin mengisi pengajian ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, datanglah seorang khalifah tarikat Naqsabandiyah, sudah tua. Kata dia, "Ustadz, aku kok kalau sembahyang bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah," kata imam. Saya juga mengatakan itu. Jadi kalau imam tua waktu bangkit Sami Allahu liman hamidah, saya sebagai makmum juga mengucapkan itu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Datang ustaz berceramah ke kampung kami, ke Pasir. Kata dia salah itu. Kalau imam Sami Allahu liman hamidah, makmumnya langsung mengatakan Rabbana lakal hamdu. Jadi sebetulnya buku ini saya tulis setelah saya menjadi ustadz. Lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jawabannya ada di halaman 52. Lihat di halaman 52. Wa yusannu 'indal Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, al-jam'u baina tasmi' wa tahmid fi haqqi kulli musallin munfarid wa imam wa makmum. Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah sekaligus Rabbana lakal hamdu diucapkan oleh imam dan makmum. Jadi kalau begitu, yang betul ustadz yang menyalahkan itu atau khalifah yang membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu? Berarti bakwan itu belum duduk lagi di dalam. Kalau menurut mazhab Syafi'i, makmum tetap mengucapkan yang sama. Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Makmum tetap ikut Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mazhab Syafi'i. Sedangkan yang ustadz penceramah tadi dipakainya mazhab dia, mau disalahkannya orang Rokan Hulu yang pakai mazhab Syafi'i. Coba tengok halaman 51. Halaman 51 yang bukan mazhab Syafi'i, memang imamnya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmumnya mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ada 3 versi. Kalau di Makkah Sami Allahu liman hamidah, apa kata makmum? Rabbana walakal hamd. Kenapa pakai wa? Coba tengok di baris atas 51. Ada 3 versi. Pertama, Rabbana lakal hamdu. Kedua, Rabbana walakal hamdu. Ketiga, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi kalau ada imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, makmum mengatakan Rabbana lakal hamdu, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, makmum mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Jangan salahkan orang kalau kita tak tahu. Halaman 53. Ada tak bacaan di samping Rabbana lakal hamdu? Ada. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. 53. Halaman 53 nomor 26. Waktu sujud mana yang lebih dulu? Tapak tangan dulu atau lutut dulu? Hadis pertama, waliyadha' yadayhi qabla rukbatayhi, letakkanlah 2 tapak tangan sebelum lutut. Tangan dulu baru lutut. Hadis 2, wadha'a rukbatayhi qabla yadayhi, letakkan dulu lutut baru tangan. Tengok, hadis pertama mengatakan tangan dulu baru lutut. Hadis kedua mengatakan lutut dulu baru tangan. Inilah yang menghebohkan setiap kita ceramah, itu aja bertanya. Mana dulu Pak Ustaz? Lutut dulu apa tangan? Tangan dulu apa lutut? Hadisnya sahih.
Lalu kemudian ulama membahas pembahasannya. Inilah yang saya bahas panjang lebar. Ulama berbeda pendapat. Imam Al-Hadawiyah, satu riwayat dari Imam Malik Al-Auza'i mengamalkan hadis yang mengatakan lebih mendulukan tangan daripada lutut. Mazhab Syafi'i halaman 54. Mazhab Syafi'i Hanafi mengatakan lutut dulu baru tangan. Halaman 55 menurut Imam Nawawi yang kuat adalah lutut dulu baru tangan. Ibnul Qayyim membahas hadis Abu Hurairah itu terjadi terbalik matannya. Maka yang tepat itu adalah lutut dulu baru tangan. Halaman 56 pendapat bin Bas ulama Saudi Arabia, kesimpulan yang panjang itu lutut dulu baru tangan. Halaman 57 pendapat Syekh Ibnu Utsaimin lutut dulu baru tangan. Halaman 58 apa yang dibaca waktu sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Riwayat kedua 58 Subhana rabbiyal a'la tak pakai wa bihamdi. 59 riwayat ketiga Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Riwayat keempat Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Riwayat kelima Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Riwayat ke-6 Allahumma ighfir li dhanbi kullahu liqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Riwayat ke-7 Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta. Riwayat ke-8 Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ja'alni nura. Biasanya dipakai salat tahajud. Riwayat ke-10 Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Halaman 61. Apa yang dibaca waktu duduk di antara dua sujud? Riwayat Abdullah bin Abbas Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 62 halaman 62 pertanyaan 29. Waktu bangkit dari sujud itu langsung tegak berdiri atau duduk istirahat sejenak? Wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdati tsaniyah. Kalau Nabi mengangkat kepala dari sujud kedua, jalasa, dia tak langsung berdiri tapi dia duduk dulu. Wa'tamada 'alal ardi. Dia duduk dulu dan bangkitnya itu dia bertumpu ke tanah. Nanti saya contohkan. Duduk dulu, setelah itu baru bertumpu ke tanah. Halaman 63. Bertumpu ke tanah, bertumpu ke lantai. Halaman 64. Ketika akan tegak berdiri itu apakah posisi tapak tangannya ke lantai atau mengepal? Halaman 64. Yadha' al-ajin. Nabi meletakkan tangannya ke lantai seperti orang membuat adonan tepung. Tepung gandum yang dicampur dengan minyak samin, minyak sapi, itu mengadonnya begini, macam orang meninju. Ditumbuk. Ini kita coba tengok halaman 64. Kama yadha'ul ajin. Beliau meletakkan tangannya ke tanah, ke lantai seperti orang membuat adonan tepung. Itulah dalil orang yang bangkit dengan tangan begini. Pernah kan tengok orang sholat tangan ini? Apa kata Imam Ibnu Salah? Halaman 64 paling bawah.
hadis ini tak sahih, tak dikenal, tak boleh dijadikan dalil. Halaman 65 kata Imam Nawawi, hadis ini dhaif. Dhaif kata dia. Hadis meletakkan tangan dengan begini itu dhaif. Jadi kalau begitu yang sahih itu bagaimana? Halaman 66. Wala yadha'u rahataihi wa yartafi'. Bertumpu ala rahatihi. Rahatihi tapak tangan. Bangkit dari sujud waktu rokaatnya, bangkit dari sujud, bangkit dari sujud, duduk sejenak dan tangannya bertumpu ke lantai, bertumpunya tapak tangan. Allah. Ada hadis yang begini, itu yang saya bahas di sini. Jadi jangan kiri orang bersatu pendapat, bertumpu ke tapak tangan. Adakah pendapat lain dari pendapat yang kedua ini? Pendapat yang pertama mengatakan seperti adulan. Pendapat kedua mengatakan tapak tangan. Adakah pendapat ketiga? Kita baca. Halaman 67. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia, kalau orang idza ihtaja ilaiha, kalau dia perlu bertumpu, au thaqula, karena badannya berat, au maridha, atau karena dia sakit, au alam fi rukbatayhi, atau lututnya sakit, au ma asbaha dzalik, atau dan lain-lain, falyajlis, duduk dulu. Summa idza ihtaja ila ayya'tamid indal qiyam ala yadayhi, kalau dia pas mau bangkit itu mesti bertumpu ke kedua tangannya, faly'tabid ala ayyi sifatin kanat. Silakan pilih mau bangkit dengan cara bagaimana. Sawa'un i'tamada ala zuhuril asabi, apakah bangkitnya begini? Zuhuril asabi begini. Jama'a asabi'u hakadha wa i'tamada 'alaiha aw ala rahatihi, atau bangkitnya begini dengan tapak tangan. Atau ghairi zalik, atau yang lain. Nah, jadi dia mengatakan bebas, mau bangkit begini, mau bangkit begini, atau mau bangkit begini. Dia guru karate, mau bangkitnya begini. Al-muhim, yang penting idza ihtaja ilal i'timad faly'tamid. Kalau dia perlu bertumpu, silakan bertumpu. Wa idza lam yahtaj fala ya'tamid. Kalau dia merasa tak perlu bertumpu, dia tak usah bertumpu. Nah, jadi ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dulu sebetulnya ini tak pernah jadi masalah, tapi karena orang mempermasalahkan sehingga menjadi masalah. Saya ambil positifnya aja, kita jadi rajin baca kitab lagi. Dulu kita kan nggak pernah sedetail-detail ini ya. Orang udah mau sembahyang aja udah alhamdulillah, mau bangkit begini. Jadi pembahasan ini detail. Apa yang dibaca waktu tasyahud? Halaman 68. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana bunyi salawat? 69. Salawat ada 5. Salawat yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang selalu saya pakai dalam khutbah Jumat. Riwayat kedua, Allahumma shalli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat ketiga,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat keempat, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Riwayat kelima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. 5 ini lafaz salawat yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Nah, adapun salawat-salawat yang lain dibuat oleh ulama. Salawat burdah, salawat munjiat, salawat al-fatih, salawat nariyah, salawat badar. Nah, itu dibuat ulama. Boleh, tak masalah. 71. Apa hukum menambahkan sayyidina? Kan dalam lafaz ini tak ada sayyidina. Kemudian dibaca Allahumma salli ala sayyidina. Halaman 71. Qala al-Hanafiyyah wa Syafi'iyah. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, tundabus siyadah li Muhammad. Dianjurkan mengucapkan sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Li'anna ziyadatal ikhbari bil waqi'i ainu sulukil adab. Fahuwa afdal dengan mengucapkan sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa kita panggil Nabi itu pakai sayyidina? Halaman 73. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida. Nabi Yahya dipanggil Allah Sayyid. Kalau Yahya saja dipanggil Sayyid, apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 74. Nabi sendiri menyebut dirinya Sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpin anak cucu Adam. Maka kita menyebutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qumu ila sayyidikum. Sayyid artinya pemimpin. Lalu kemudian Abu Bakar juga dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Bilal juga dipanggil Sayyidina Bilal. Banyak tentang hadis-hadis Sayyidi. Bahkan cucunya juga dipanggil Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahli Jannah. Maka kita menyebutnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ini tentang masalah Sayyid. Halaman 82, hadis yang mengatakan jangan pakai Sayyid. La tusayyiduni, jangan kalian panggil aku Sayyid. Ternyata hadisnya hadis palsu. Tentang posisi jari-jari waktu tasyahud. Yundabu dianjurkan fi halatil julus waktu duduk tasyahud ay yu'aqid ma'ada sababah. 3 jari, semua jari ditekuk, dibengkokkan kecuali telunjuk. 1, 2, 3, 4. Kecuali telunjuk lurus. Tahtal ibham min yadihil yumna ayyamuddas sababah. Telunjuk diluruskan. Wal ibham wa ayyuharrik sababah daiman yaminan wa shimalan. Telunjuk bergerak dari awal sampai akhir, kanan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Maliki. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Halaman 84. Al-Hanafiyatu qalu yushiru bis sababah min yadil yumna faqat. Telunjuk sebelah kanan menunjuk. Yarfa'u sababatahu 'inda nafil uluhiyah. Diangkat ketika mengatakan illah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa yadha'uha 'inda isbatil uluhiyah lillah. Illallah. Fa yakunu raf'u isyaratan ila nafi wal wad'a ila isbat.
Waktu la naik ke atas, waktu isbat turun ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Sekarang Hambali. Yu'aqidul khinsar wal binsaru min yadihi wa yahlaq bi ibhamihi ma'al wusta. Telunjuk dibuat yakhlaq, melingkar dengan garis tengah. Hambali. Wa yushiru bisababah, telunjuk lurus. Kita syuhud. At-tahiyatul mubarakatuh salawat. Sekarang mazhab Syafi'i. Yaqbidu jami'a asabi' yadihi al-yumna fi tasyahhud ila sababah. Semuanya bengkok. Wal afdal qabdul ibham bijambiha, meletakkan ibham telunjuk di samping begini. Kalau yang tadi melingkar, yang mazhab Syafi'i kapan diangkat? Ketika lafaz illallah. Asyhadu al, jari telunjuk menunjuk pada lafaz illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam tak turun. Saya ulang sekali lagi. Mazhab Syafi'i yang kita amalkan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tak turun. Mazhab Hanafi naik pada lafaz la, turun pada lafaz Allah, melingkar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir, ke kanan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. 85. Bagaimana cara duduk orang masbuk ketika imam pada rakaat terakhir duduknya tawarruk? Imam rakaat keempat duduknya tawarruk. Maaf, tawarruk pantatnya menempel ke lantai. Tawarruk namanya. Diambil dari kata warik. Warik artinya pantat menempel ke lantai. Tawarruk namanya. Sedangkan si makmum baru bagi dia itu rakaat pertama. Bagaimana duduk dia? Menurut mazhab Syafi'i dalam kitab yajlisul masbuk muftarishan, maka si makmum duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash itu tapak kakinya diduduki, macam tasyahud awal. Imamnya duduk tawarruk, makmumnya duduk iftirash. Kenapa? Karena itu bukan rakaat terakhir bagi makmum. Kalau ada makmum yang ikut-ikutan macam duduk imam, baik, dia berarti dia pakai pendapat kedua, halaman 86. Al-masbuk yajlisu mutawarrikan mutaba'atan lil imam. Halaman 86. Pertanyaan ke-36. Bagaimana posisi duduk waktu tasyahud? Apakah duduk iftirash atau tawarruk? Duduk tasyahud akhir menurut mazhab Hanafi seperti duduk tasyahud awal. Sawa'un kana akhir salatihi am lam yakun. Pokoknya tidak ada duduk tawarruk dalam mazhab Hanafi. Duduknya semuanya duduk iftirash. Mau rakaat kedua, mau rakaat keempat, mau rakaat ketiga, duduknya iftirash saja. Tak ada duduk tawarruk. Mana tahu nanti umrah menengok orang India, Pakistan, orang ini kenapa tak ada tawarruk? Iftirash saja duduk. Menurut mazhab Maliki, yajlisu mutawarrikan fit tasyahud awal wal akhir. Maliki kebalikan dari Hambali. Tidak ada duduk iftirash, yang ada duduknya tawarruk. Baik rakaat 2 fit tasyahud awal maupun akhir duduknya tawarruk. Sekarang mazhab Hambali sama Syafi'i. Hambali sama Syafi'i sama. Tasyahud awal duduknya iftirash, tasyahud akhir duduknya tawarruk. Bedanya
Kalau mazhab Syafi'i, semua yang tasyahud akhir duduknya tawarruk. Kalau mazhab Hambali enggak. Kalau dia 2 rakaat, salat itu 2 rakaat, duduk tasyahud akhirnya iftirash. Salat Jumat, salat qabliyah, salat ba'diyah, tahiyatul masjid, duduk tasyahud akhirnya iftirash. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Walaupun 1 rakaat, salat witir misalnya, maka duduk terakhirnya tawarruk. Bisa nih dimasukkan ujian CPNS. Bagaimanakah duduk terakhir menurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi? Cerdas. Halaman 90, pertanyaan ke-37. Adakah doa lain sebelum salam? Ada. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Adakah tambahan lain? Halaman 91 ada. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bagaimana ucapan salam setelah salat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ada, saya bahas. Wala yundabu ziyadah wabarakatuh menurut mazhab Syafi'i. Halaman 94. Tidak dianjurkan menambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Titik. Halaman 95. Kemana arah duduk imam setelah salam? Ahbabna an nakuna an yamini. Kami ingin supaya kami dapat sebelah kanan. Itulah maka Nabi setelah salam miring dia ke sebelah kanan. Karena permintaan request dari jamaah, kasihlah kami sebelah kananmu ya Rasulullah. Ini kiblat, Nabi miring ke kanan. Dapat makmum sebelah kanan. Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Kata Nabi waktu berdoa. Ketika salat, apakah Rasulullah hanya membaca dalam hati atau dilafazkan? Nah, ini tadi yang disinggung Ustadz Isran Bidin tentang orang baca Quran tak bersuara. Nah, ada orang salat mulutnya diam aja. Allahu Akbar. Nabi itu membaca atau tidak? Halaman 96. Nabi itu membaca. Bi ayyi syai'in kuntum ta'lamuna qira'atahu. Dari mana kalian tahu Nabi itu membaca? Suaranya kan tak terdengar waktu salat zuhur. Kata sahabat, bittirabi lihyatih, jenggotnya bergoyang. Kami tahu Nabi itu tak diam, dia membaca. Jenggotnya bergoyang. Jadi salat itu tidak diam. Karena salat itu qiraatul Quran. Sedangkan yang mulut tak bersuara, tak berbunyi itu namanya mutalaah. Orang baca koran itu rata-rata tak bersuara. Mutalaah. Apalagi baca WhatsApp, bahaya kalau bersuara. Tahu kawan sebelah. 96. Apa itu maknina? Apa standar tumakninah? Banyak orang sekarang sholat tak begitu tumakninah, macam ayam jumpa beras. Oleh sebab itu maka standar tumakninah adalah, kata Nabi SAW, antakuna as-sukun wa in qalla, berhenti sejenak, berhenti walaupun sejenak. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang membaca satu tasbih itu sudah tumakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tumakninah. Halaman 97. Bagaimana salat orang yang tak tumakninah? Nabi suruh ulang. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kau belum salat.
irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Artinya salatnya batal. 98. Apa pendapat ulama tentang kunut subuh? Menurut mazhab Hanafi dan Hambali tak ada kunut subuh. Menurut mazhab Maliki ada kunut subuh. Menurut mazhab Syafi'i ada kunut subuh, setengah berbunyi, setengah tak berbunyi. Mazhab Hambali tak ada. Makanya Saudi Arabia pakai mazhab Hambali, kita pergi haji tak ada kunut subuh. 99. Apa hadis tentang adanya kunut subuh? Hadis pertama, hal qanata Rasulullah SAW fi salati subhi? Naam, ba'da ruku' yasiran. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi membaca kunut subuh sampai meninggal dunia. Kunut subuh menurut mazhab Syafi'i ini lengkap sesuai dengan pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kemudian tentang lafaz kunutnya, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Habis itu baru itu saja yang diaminkan. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya tak diaminkan karena itu pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. 106. Apakah ketika membaca doa kunut itu tangan mesti diangkat? Asahhuha annahu yustahabbu raf'uhuma, dianjurkan mengangkat kedua tangan. Wala yamsahul wajha, tapi tidak mengusap wajah. Angkat tangan, tak mengusap. Wattafaqu ala annahu la yamsah ghairul wajh min as-sadr, angkat tangan tapi tidak mengusap. Halaman 107. Jika seseorang sholat di belakang imam yang membaca kunut, apakah dia ikut? Ini saya kutip pendapat Ibnu Taimiyah. Yang tak mau ngangkat tangan ini kan banyak salafi. Maka langsung saya kutip di situ pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Fa in qanata ma'ahu. Kalau imammu baca kunut maka ikutlah si makmum baca kunut. Wa illam yaqnut lam yaqnut. Tapi kalau imamnya tak baca kunut maka makmum jangan baca kunut. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah. Sekarang kata Syekh Ibnu Utsaimin halaman 108. Man shalla khalfa imam, siapa yang jadi makmum yaqnutu, imamnya baca kunut, falyutabi'hu, ikuti imammu itu, dar'an lil fitnah, supaya jangan terjadi fitnah. Nah, ini Pekanbaru imam baca kunut, makmum pula melawan di belakang. Itu namanya makmum pemberontak. Wa ta'lifan lil qulub, untuk menyatukan hati. Jadi makmum tetap mengangkat tangan dan mengaminkan kunut imam. Jangan benci sama kunut subuh. Orang enggak subuh, orang enggak sholat subuh tak dibenci, orang berkunut subuh benci. 109. Apa dalil keutamaan berdoa setelah sholat wajib? Hadis pertama, ayat doa asma, apa doa yang paling kabul? Kata Nabi, jauful lail, doa tengah malam. Waduburus salatil maktubat, doa setelah sholat. Riwayat kedua, wahai Muaz, jangan sampai kau tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, iya, saya selesaikan. Riwayat ketiga, Nabi mengajarkan doa Allahumma rabbana wa rabbu kulli syai' wa ana syahidun annaka antar rabbu wahdaka la syarika lak. Riwayat keempat, doa setelah salat. Ini tentang mengangkat tangan ketika berdoa.
Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Dan Nabi setelah mengangkat tangan itu, beliau wala yamsah wala yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, dan dia mengusapkannya ke wajah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Karena di tangan itu ada barokah-barokah. Halaman 113. Kita cukupkan sampai pertanyaan ke-49. Demikian saya kembalikan ke Ustadz Isran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan setengah dari buku ini, karena memang tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini kita menyelesaikan seluruhnya. Tapi baiklah, untuk sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin nanti minta tolong panitia bisa diberikan mic-nya. Ini saya lihat ada 5 blok. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah peserta bapak-bapak lebih banyak daripada ibu-ibu gitu. Jadi mungkin bapak agak dilebihkan dikit ya Pak ya. Setuju Pak? Setuju lah. Ibu-ibu yang tak setuju. Baiklah, mungkin dari sebelah kiri, dari blok sebelah kiri ada yang mau bertanya, nanti sebutkan nama dan utusan dari mana Bapak atau daerahnya. Jadi satu orang bertanya langsung direspon oleh Ustaz. Ya. Silakan dari sebelah kiri ada Bapak. Kalau nggak ada kita lanjut yang di tengah. Silakan Bapak baju merah. Jadi Ustaz, satu bertanya langsung dijawab Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum. Berdiri Pak. Oh, ya. Nah, sebutkan nama dan utusan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain dari Rumbai Pekanbaru. Pertanyaan saya adalah pada halaman yang kedua tentang sholat yang diwajibkan, kapan sholat diwajibkan. Pertanyaan saya di sini adalah ketika Nabi turun dari Mi'rajnya, lalu kemudian di manakah tempatnya Jibril alaihissalam mengejarkan bacaan dan gerakan sholat itu kepada Rasulullah SAW. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Hadisnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya bisa Ustadz lihat dalam kitab Muwatta' Malik. Lebih tua dari Sahih Muslim, lebih tua dari Sahih Bukhari. Ditulis oleh Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Sudah kupresentasikan kitab Muwatta ini kepada 70 ulama ahli fikih Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'an. Semua menyetujui isi kitab Muwatta ini, maka aku sebut kitab ini namanya Muwatta. Disitulah dijelaskan dalam bab-bab awal tentang teknis pelaksanaan sholat di kota Makkah Al-Mukarramah ketika Nabi SAW setelah turun itu hanya baru 5 sholat. Turun dia. Teknis pelaksanaan dan waktunya, waktu subuh terbit fajar sampai terbit matahari, waktu zuhur tergelincir matahari, waktu asar habis sempurna zuhur, waktu maghrib nampak syafaq ahmar, waktu habis syafaq ahmar masuk isya, lengkap dengan rakaatnya, diajarkan oleh Jibril alaihissalam, gerakannya, rakaatnya, waktunya sekalian, lengkapnya dalam Muwatta Malik bin Anas. Wallahu a'lam bishawab. Dari sebelah ini, silakan Pak, yang di depan peci hitam. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ini sesi yang pertama tadi penyampaian dari Bapak Profesor kita direkam dan akan disiarkan di YouTube. Channelnya Tabung Wakaf Umat Official. Jadi kalau untuk membolak-balik lagi gitu ya, memprepres lagi, bisa nanti ditonton channel YouTube-nya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Jarlisman, utusan dari komunitas Kampar Berbagi.
Yang kami tanyakan yang pertama tentang halaman yang 9, barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari, apakah ada riwayat lain 40 kali sholat atau 40 hari berjamaah yang dihindarkan dari penyakit nifak. Kemudian yang kedua, saf perempuan itu yang terbaik saf pertama kah, dua kah, atau yang belakang bagian perempuan. Kemudian yang ketiga, waktu sholat tahajud boleh tidak kita membaca tasbih itu lebih dari 7 kali? Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Jarlis. Pertama, riwayat yang mengatakan man shalla lillah arba'ina sholatan, 40 sholat, hadisnya dhaif, tapi boleh dipakai untuk fadhail a'mal. Itulah yang diamalkan selama di Madinah. Orang pergi haji, kenapa 8 hari di Madinah? Karena 8 kali 5 untuk mengambil 40. Kenapa Ustadz ambil yang hadis ini 40 hari? Karena kalau saya ambil hadis dhaif, orang akan menyerang saya. Itu pintu celah. Jangankan saya, ulama-ulama besar penulis Fadhail A'mal Zakaria Kandahlawi pun diserang gara-gara memuat hadis dhaif. Tapi hadis tentang 40 kali sholat ada. Itulah dasar orang melaksanakan arba'in di Madinah. Tapi hadisnya dhaif. Dan hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadhail a'mal boleh, silakan yang 40 kali sholat, sedangkan ini 40 hari. Lalu kemudian tentang masalah di waktu tahajud kita buat tasbih itu lebih dari 7. Yang tadi kita maksudkan itu sempurna 7, sedang 5. Lalu kemudian sedangnya 5, sikitnya 3 kalau berjamaah jadi imam. Adapun kita sholat sendiri, Nabi pernah sholat sujudnya sepanjang ayatnya. Kapan itu? Waktu tahajud malam. Jadi kalau ada orang sholat tahajud dibacanya surat Yasin 83 ayat, sujudnya sepanjang ayatnya. Lama sekali sujud. Dan ternyata lama-lama sujud itu menyehatkan paru-paru, menyehatkan mata. Kalau mata itu dibuka sujud, melihat tempat sujud itu, melihat dekat jauh itu, mata pun sehat. Peredaran darah otak. Lalu kemudian sekarang pula ada ditemukan videonya, baru di-share kemarin di Instagram, beberapa ustadz men-share. Ternyata obat dari COVID ini dicontohkan dokter orang barat tak Islam adalah dengan posisi bersujud, pas macam sujudnya orang Islam, melegakan napas. Orang yang kena COVID itu paru-paru diserang, untuk melegakannya lama-lama bersujud. Jadi kalau sujudnya kita sendiri tak masalah. Satu lagi tadi Ustaz, shaf perempuan itu yang paling afdalnya di mana? Seafdal-afdal shaf laki-laki di depan, seafdal-afdalnya shaf perempuan di belakang. Kenapa dibilang shaf paling afdal perempuan itu di belakang? Karena shaf perempuan yang di depan itu lekat ke laki-laki. Ini laki-laki di depan, ini perempuan di belakang. Maka shaf perempuan yang paling depan itu paling dekat dengan laki-laki. Itulah makanya disebut shaf perempuan yang paling bagus yang paling belakang. Karena yang paling belakang inilah yang paling jauh dengan laki-laki. Pada kondisi masjid itu tidak pakai satir, tidak pakai hijab. Makanya masjid-masjid di Pekanbaru pakai dinding. Jadi hadis itu ada konteksnya. Ketika laki-laki di depan, misalnya kita membuat sholat berjamaah di rumah pada saat arisan, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Yang shaf paling baik yang paling belakang, karena dialah yang paling jauh dari laki-laki, paling jauh dari fitnah. Itu maksudnya, bukan secara umum. Adapun masjid yang pakai dinding beton, perempuan diletakkan di samping, atau perempuan di belakang tapi pakai tirai,
maka tetap berlaku shaf yang paling baik, yang paling depan, karena dia yang paling dekat ke arah kiblat. Begitu memahami hadis sebaik-baik shaf perempuan yang paling belakang. Sebab ilatnya itu karena dia yang lebih jauh dari laki-laki. Perempuan makin jauh dari laki-laki makin baik. Begitu, makin jauh dari ikhtilat, campur aduk, makin baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Kita bergeser ke ibu-ibu. Tapi tadi pertanyaan udah diambil oleh Ustaz Jarlisman 1 ya. Kan pertanyaan ibu-ibu itu kan. Silakan. Ibu-ibu, akhwat yang ingin bertanya. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Darmilawati dari Harapan Raya. Mau bertanya Ustadz, dulu waktu di masjid kami ada pengajian, kata Ustadz itu makmum membaca Al-Fatihahnya boleh mengikuti bacaan Al-Fatihah imam Ustadz. Bagaimana hukumnya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berpegang pada mazhab Syafi'i, dasar hadisnya la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah makmum kalau tak baca Fatihah. Kapan makmum baca Fatihah? Kapan waktunya? Padahal selama ini kita diajarkan membaca Fatihah itu setelah imam amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianjurkan imam itu memberi waktu kepada makmum seagak-agak selesai Fatihah, baru dia baca ayat. Nah, adakah cara kedua? Ada. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, mengikuti imam. Bismillahirrahmanirrahim. Diikutinya waktu imam baca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diikutinya. Sehingga nanti ketika imam amin, waladdallin, amin, dia tak baca lagi karena dia sudah baca. Itu cara yang kedua. Ada dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i membahas tentang kapan makmum membaca Fatihah. Pendapat pertama dibaca setelah amin. Pendapat kedua dibaca serentak saat mengikuti imam. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin masih ada lagi yang dari kelompok akhwat. Ada? Silakan satu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu Bapak, kita akan lanjutkan satu pertanyaan dari belakang tadi kayaknya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, sebelumnya mau nanya bagaimana caranya kalau misalnya imam itu salah dianya, kita sholatnya jadi 5 rakaat, terus itu habis kita makmumnya itu masbuk 1 rakaat, terus habis sujud tilawah itu kita berdiri, tapi sebelumnya kita juga udah melaksanakan 4 rakaat, itu kita lanjut sholat tuh kayak mana Ustaz? Kita yang masbuk itu Ustaz. Kalau imam itu salah, perempuan, maka makmumnya menegurnya dengan tepukan tangan. Innama tasfiqulin nisa, menepuk tangan itu bagi perempuan. Sedangkan bagi laki-laki dia katakan subhanallah. Jadi tak akan mungkin itu imamnya sampai overlap, bisa pula 5 rakaat. Andai terjadi imam tu lupa, makmumnya lalai misal, lalu kemudian antum masbuk 1 rakaat, begitu antum masuk, antum sudah 4 rakaat, maka antum ikut salam, bukan antum ikut pula bertambah jadi 5. Imam 5, antum 5 pula. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti sesuai dengan tata cara sholat. Jadi asal sudah cukup antum melaksanakan jumlah rakaat zuhur 4, asar 4, maka antum salam. Makanya tidak boleh makmum mukim, imamnya musafir, diikutnya imam, tak bisa 2 rakaat. Setelah imam salam dia tambah. Jadi kalau kurang ditambah, kalau udah cukup tidak perlu ditambah lagi.
Dulu di Masjid An-Nur, pelatihan imam-imam internasional di hotel apa? Arya Duta. Pas sholat zuhur, jadwal saya waktu itu kultum, Ustadz Masari imam. Datanglah imam yang dari Palestina, yang dari Arab itu, maju dia ke depan, dibuatnya zuhur 2 rakaat. Ustadz Masari ada di situ, maju mereka. Padahal menurut adab tak boleh, kalau ada imam rawatib di situ tak boleh kita nyelonong. Maju dia, pas 2 rakaat dia salam, assalamualaikum warahmatullahi. Oh kacau jamaah di belakang. Sebagian ikut 2 rakaat tak bisa, kalau mukim imam tu salam, kita tegak tambah 2 lagi. Saya tulis di Riau Pos, salat mukim, salat musafir. Asal sudah cukup 4 kita sebagai mukim, cukup 4. Andai terjadi macam kasus, tapi ini kasuistik lah, jarang terjadi. Wallahu a'lam. Baik, masih ada tambahan? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya masih ada tambahan waktu dari panitia. Silakan, Dinda tadi yang di tengah. Nah. Mungkin 1 pertanyaan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho. Saya di Masjid Raya Senapelan. Pertanyaan yang pertama, tadi Ustadz menyebutkan bahwa Imam Malik ketika membaca surat Al-Fatihah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, lalu ayat ketujuhnya di ayat yang mana, kalimat yang mana? Itu pertama. Yang kedua, apa hukum mencampur adukkan mazhab ketika kita melaksanakan sholat? Kemudian pertanyaan ketiga, ketika salam assalamualaikum warahmatullahi, saya ingat saya dulu pernah belajar bahwa kita boleh mengusapkan tangan kita ke muka, dan itu ada doanya Allahumma dhhib 'annil hamma wal hazan. Lalu bagaimana penjelasan Ustaz? Dan pertanyaan terakhir, dalam keadaan sujud, tumit kaki itu menempel atau merenggang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan. 4 pertanyaan. Pertama tentang masalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap juga dia 7. Cuma di bismillahnya itu tidak ada angka 1. Nanti kalau Anda anak Indonesia yang kuliah di Tunis atau di Maroko bisa titip Quran, tolong belikan 1 mushaf Quran Maroko biar dibawa pulang, nengok bagaimana meletakkan angka 1 sampai 7 itu. Kemudian yang kedua, mencampur adukan mazhab kalau dia masih dalam satu qadiyah, satu masalah tak boleh. Tapi kalau dia beda qadiyah boleh. Beda qadiyah itu gini, sholatnya pakai mazhab Syafi'i, sholat subuh dia pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, kunut subuh. Lalu kemudian pas bayar zakat fitrah pakai mazhab Hanafi, pakai duit. Boleh, karena beda qadiyah. Yang tak boleh itu satu qadiyah, satu masalah. Cara wudhunya mazhab Syafi'i, pas membatalkannya melompat ke Maliki. Itu termasuk talfik yang terlarang. Jadi masalah talfik ini ada 3 mazhab. Pendapat yang pertama mengatakan tak boleh talfik sama sekali. Itu diantara ulama kita di Indonesia ini yang ketat. Sebagian ulama yang ketat, tak boleh talfik sama sekali, mesti mazhab Syafi'i. Dia takut jamaah ini nanti tatabu rukhas, nyari mudah-mudahnya aja, lompat-lompat.
Yang mazhab paling ekstrim kata dia selama masih Ahlussunnah wal Jamaah silakan. Saya tak setuju dengan ini. Maka pendapat yang paling pertengahan Syekh Wahbah Zuhaili dalam Muqaddimah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh waktu membahas tentang masalah talfik, kata beliau, talfik dalam satu qadhiyah tak boleh. Tapi talfik berbeda qadhiyah, qadhiyah itu artinya beda masalah, boleh. Seperti yang saya sebutkan contoh tadi. Yang ketiga? Yang ketiga mengusap ketika salam. Tentang masalah setelah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia usapkan ke wajahnya. Dua dalilnya. Yang pertama dalil tentang selesai berdoa mengusap wajah. Kan itu ada doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dalil yang pertama ini hadisnya umum. Dalil yang kedua hadisnya khusus. Memang hadis membaca doa, setelah doa itu dibaca diusapkannya ke wajah. Masalah mengusapkan wajah ini apa illat, apa sebabnya? Karena habis berdoa itu innallaha hayyun karimun. Allah itu hayyun maha hidup, karimun maha dermawan. Innallaha yastahi, Allah malu. Allah malu menengok tapak tangan itu ayyaruddahu masifran. Kalau tapak tangan yang diangkat itu turun dalam keadaan kosong, maka tapak tangan itu berisi rahmat Allah itu yang diusapkan ke muka. Bahkan kadang kita pun menengok orang tidak hanya saat doa, habis memegang tangan orang pun kadang diusapkannya ke muka. Habis memegang tangan ulama atau habib, mengambil barokah, karena ada barokah yang menempel situ, diusapkan, diciumnya atau diusapkan. Itu sebabnya. Kemudian tentang waktu sujud, apakah kaki itu menempel atau renggang? Dalam mazhab Syafi'i kaki itu renggang. Kenapa banyak ustadz yang mengatakan waktu sujud itu kaki rapat? Mazhab Hambali kaki rapat. Kenapa kata dia mesti rapat? Karena kalau jubahnya itu tidak pakai sirwal, kain panjang di dalam, waktu dia ruku sujud itu dari mulai betis ke pangkal paha itu bisa nampak dari belakang. Maka dengan dia rapatkan tutup. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dibukakan, kenapa? Karena ketika sedang tegak pun dia terbuka, ketika ruku pun terbuka, ketika sujud pun terbuka. Kesimpulannya, kalau ada yang merapatkan kaki, mazhab Hambali. Kalau dia renggangkan, mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam.